Perkenalkan, saya Agnus Daramiasela dengan NIM 2021143484, kelas 1M, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tema dari alat-alat pendidikan dengan subtema 1. Pengertian alat, 2. Macam-macam alat, 3. Kriteria pemilihan alat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan, karena pendidikan adalah suatu proses untuk mendewasakan manusia. Atau dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya sebagai manusia. Pendidikan dapat mengubah manusia dari yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, asalnya tidak baik menjadi baik. Sedemikian pentingnya nilai pendidikan bagi manusia, maka seharusnya untuk mendapatkannya pun adalah suatu keharusan. Hal ini sebagaimana dikatakan Sadullah bahwa pendidikan itu merupakan suatu keharusan bagi manusia karena pada hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya dan tidak langsung dapat berdiri sendiri, dapat memelihara dirinya sendiri. Manusia pada saat lahir sepenuhnya memerlukan bantuan orang tuanya. Karena itu, pendidikan merupakan bimbingan orang dewasa mutlak diperlukan manusia. Penyampaian ilmu atau pesan tersebut membutuhkan adanya alat atau sarana demi tercapainya tujuan pendidikan. Alat atau sarana yang dapat menunjang tercapainya suatu tujuan pendidikan tersebut dinamakan alat pendidikan. Mengingat bahwa alat pendidikan tersebut begitu penting dalam usaha penyampaian ilmu atau pesan bagi seorang pendidik, maka pemahaman tentangnya menjadi sangat mendasar bagi seorang pendidik. Materi yang pertama, pengertian alat. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain daripada itu, alat pendidikan juga bisa diartikan segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan. Dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan sering diidentikan dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat lebih luas daripada media. Namun, yang dimaksud di sini adalah alat pendidikan bukan media pendidikan. Alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Jadi, alat pendidikan itu berupa usaha dan perbuatan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Namun secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara itu, Ahmad D. Marimba memandang alat pendidikan dari aspek fungsinya, yakni alat sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu pendidikan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai tujuan, alat sebagai tujuan untuk mencapai tujuan selanjutnya. Menurut pendapat ini, alat pendidikan bisa berupa usaha atau perbuatan atau berupa benda atau perlengkapan yang bisa memperlancar atau mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. 2. Macam-macam alat. Mengenai macam-macam alat pendidikan, kita dapat membedakan alat-alat pendidikan ke dalam dua golongan, yaitu A. Alat pendidikan preventif. Alat pendidikan preventif ialah alat yang bersifat pencegahan. Tujuan alat pendidikan preventif itu diadakan jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik. B. Alat pendidikan represif. Alat pendidikan represif disebut juga alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif. Alat pendidikan represif bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar dan baik dan tertib. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan alat-alat pendidikan yang bukan benda. 1. Pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu pendidikan yang sangat penting, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Sebagai permulaan dan pangkal pendidikan, pembiasaan merupakan alat satu-satunya. Syarat-syarat pembiasaan antara lain: A. Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat, sebelum anak itu mencapai kebiasaan yang berlawanan dengan hal-hal yang akan dibiasakan.
B. Pembiasaan itu hendaknya terus-menerus atau berulang-ulang, dijalankan secara teratur sehingga akhirnya menjadi satu kebiasaan yang otomatis. Untuk itu dibutuhkan pengawasan. C. Pendidikan hendaknya konsekuen. Pendidikan tegas dan tetap teguh terhadap pendirian yang telah diambilnya. Jangan memberi kesempatan untuk melanggar pembiasaan yang telah ditetapkan itu. D. Pembiasaan yang mula-mula mekanistis itu harus semakin menjadi pembiasaan yang disertai kata hati anak itu sendiri. 2. Pengawasan. Pembiasaan yang baik membutuhkan pengawasan. Aturan-aturan dan larangan-larangan dapat berjalan dan ditaati dengan baik jika disertai dengan pengawasan yang terus-menerus. Pengawasan itu penting sekali dalam mendidik anak-anak. Tanpa pengawasan berarti membiarkan anak berbuat kehendaknya. Anak tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk, mengetahui mana yang seharusnya dihindari atau tidak senonoh, dan yang mana yang boleh dan harus dilaksanakan, mana yang membahayakan dan mana yang tidak. 3. Perintah. Perintah bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang dan yang harus dikerjakan oleh orang lain, melainkan dalam hal ini termasuk pula peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh anak-anak. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma-norma kesusilaan. Jadi bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah perbuatan susila. Perintah dalam pendidikan Islam bersifat memberi arah atau mengandung tujuan ke arah yang perbuatan yang mulia. Syarat-syarat memberi perintah. A. Memberi perintah hendaknya terang dan singkat. Jangan terlalu banyak komentar sehingga mudah dimengerti oleh anak. B. Perintah hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan umur anak sehingga jangan sampai memberi perintah yang tidak mungkin dikerjakan oleh anak. Tiap-tiap perintah hendaknya disesuaikan dengan kesanggupan anak. C. Kadang-kadang kita perlu mengubah perintah menjadi permintaan sehingga tidak terlalu keras kedengarannya. D. Jangan terlalu banyak dan berlebihan memberikan perintah, sebab dapat mengakibatkan anak itu tidak patuh melainkan menentang. E. Pendidik hendaknya konsekuen terhadap apa yang telah diperintahkannya. Suatu perintah harus ditaati oleh seorang anak berlaku pula bagi anak yang lain. F. Suatu perintah yang bersifat mengajak si pendidik turut melakukannya, umumnya lebih ditaati oleh anak dan dikerjakannya dengan gembira. 4. Larangan. Larangan biasanya dikeluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau yang membahayakan dirinya. Seorang ibu atau ayah yang sering melarang perbuatan anaknya dapat mengakibatkan bermacam-macam sikap atau sifat yang kurang baik pada anak itu seperti A. Kekerasan kepada kepala atau melawan, keras kepala atau melawan. B. Pemalu dan penakut. C. Perasaan kurang harga diri. D. Kurang mempunyai perasaan bertanggung jawab. E. Pemurung atau pesimis. F. Acuh tak acuh terhadap sesuatu. 5. Keteladanan. Dalam pendidikan, alat pendidikan yang paling diutamakan adalah teladan. Pada diri anak-anak terdapat rasa bangga pada orang tua mereka. Sifat penting yang harus dimiliki oleh pendidik sebagai orang yang diteladani yaitu amanah dan tekun bekerja, lemah lembut dan kasih sayang terhadap peserta didik, dapat memahami dan berlapang dada dalam ilmu dan terhadap orang-orang yang diajarkan, tidak rakus pada materi, berpengetahuan luas. 6. Hukuman. Tujuan memberi hukuman kepada anak didik adalah sebagai berikut. A. Hukuman diberikan karena ada pelanggaran. B. Hukuman diberikan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran. Berikut ini beberapa ciri-ciri pemberian hukuman sesuai dengan perspektif pendidikan Islam oleh Asma Hasan Fahmi. A. Hukuman diberikan untuk memperoleh perbaikan dan pengarahan. B. Memberikan kesempatan kepada anak memperbaiki kesalahan sebelum dipukul. Anak yang belum berusia 10 tahun tidak boleh dipukul. Kalaupun dipukul, tidak boleh lebih dari 3 kali. C. Pendidik harus tegas dalam melaksanakan hukuman. Artinya, apabila sikap keras pendidik telah dianggap perlu, maka harus melaksanakan dan diutamakan dari sikap lunak dan kasih sayang. 3. Kriteria pemilihan alat pendidikan. Meskipun alat pendidikan kebendaan atau material seperti lahan, gedung, perabot, dan perlengkapan lebih berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah. Namun, karena sifat pendidikan secara umum pun memanfaatkan pentingnya peran alat pendidikan sebagai material, maka beberapa kriteria berikut ini perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidik dalam menjalankan kegiatan pendidikan seperti A.
Alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. B. Perbuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. C. Biaya alat pendidikan relatif murah. D. Alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. E. Alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Baik, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah alat pendidikan berperan penting dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan harapan. Peran alat pendidikan perlu dikembangkan secara optimal agar menunjang kelancaran proses pendidikan. Alat pendidikan itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu alat pendidikan material dan alat pendidikan non-material. Alat pendidikan material adalah segala bentuk perlengkapan yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar yang mencakup sarana dan prasarana. Sebaliknya, alat pendidikan non-material adalah berupa suatu tindakan dan perbuatan atau situasi yang dengan sengaja dilakukan untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan. Karakteristik alat pendidikan menjadi bagian yang perlu dipahami oleh pendidik atau melaksanakan proses pendidikan. Penggunaan alat pendidikan dipengaruhi oleh kecakapan pendidik yang harus menyesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, dan sebagai seorang pendidik sebaiknya harus menghindari tindakan yang memaksa. Penggunaan alat pendidikan juga dipengaruhi oleh pribadi yang akan memakainya. Pemakaian alat pendidikan juga harus dapat menyesuaikan diri dengan tujuan yang dikandung oleh alat itu. Penggunaan alat pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan sifat kepribadian pemakainya yang merupakan sifat khas dari alat pendidikan. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.